Baik, di sini materi yang akan kami bahas yaitu sistem pengendalian manajemen sektor publik. Dan adapun pokok pembahasannya meliputi yang pertama, pengertian sistem pengendalian manajemen sektor publik, yang kedua, tipe pengendalian manajemen, yang ketiga, struktur pengendalian manajemen, yang keempat, proses pengendalian manajemen sektor publik, lima, konsep pusat pertanggungjawaban, yang keenam, pusat pertanggungjawaban sebagai basis pengukuran kinerja, dan yang terakhir, implementasi pusat pertanggungjawaban. Baik, itu dia pokok pembahasan yang akan kami bahas. Untuk pemaparan materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem pengendalian manajemen sektor publik. Nah, maksud dari sistem pengendalian manajemen menurut Robert N. Anthony dan John Darden dalam manajemen control system, sistem pengendalian manajemen merupakan struktur dan proses sistematis yang terorganisasi digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasi organisasi sesuai dengan strategi dan kebijakan organisasi. Pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer mempengaruhi anggotanya untuk melaksanakan strategi organisasi. Suatu sistem pengendalian mempunyai beberapa elemen yang memungkinkan pengendalian berjalan dengan baik. Elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, detektor atau sensor, yakni suatu alat untuk mengidentifikasi apa yang sedang terjadi dalam suatu proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua, asesor atau pembanding, yakni suatu alat untuk menentukan ketetapan. Biasanya, ukuran yang dipakai adalah dengan membandingkan kenyataan dan standar yang telah ditetapkan atau dari apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, efektor, yakni alat yang digunakan untuk mengubah suatu yang diperoleh dari asesor. Yang terakhir, jaringan komunikasi, yakni alat yang mengirim informasi antara detektor dan asesor, dan antara asesor dan efektor. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, pengendalian preventif atau preventive control. Nah, dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, pengendalian operasional atau operational control. Nah, dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Nah, pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Struktur pengendalian manajemen. Nah, sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Nah, struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut adalah 1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruencer. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi seperti efektif dan efisien. Dan yang terakhir, sebagai alat pengendalian anggaran. Proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Nah, saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi yang pertama, perumusan strategi atau strategi formulation, yang kedua, perencanaan
strategik atau strategic planning. Yang ketiga, penganggaran. Yang keempat, operasional atau pelaksanakan anggaran. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja. Nah, saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, atau metode manajemen by walking around. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pusat pertanggungjawaban. Tanggung jawab manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antar sumber daya input yang digunakan dengan output yang dihasilkan dan dikaitkan dengan target kinerja. Input diukur dengan jumlah sumber daya yang digunakan, sedangkan output diukur dengan jumlah produk atau output yang dihasilkan. Pusat-pusat pertanggungjawaban pada dasarnya terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu yang pertama pusat biaya atau expense center, yang merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajemennya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Dan kemudian pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga pusat laba atau profit center. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang membandingkan input atau expense dengan output atau revenue. Kemudian pusat investasi atau yang disebut investment center. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pusat pertanggungjawaban sebagai basis pengukuran kinerja. Pusat pertanggungjawaban merupakan basis pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara apa yang telah dicapai oleh unit organisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dua alasan manajer perlu menerapkan pengukuran kinerja pada unit kerja atau desentralisasi, yaitu terkait dengan kesesuaian tujuan dan masalah eksternal. Yang pertama, masalah kesesuaian tujuan. Kesesuaian tujuan adalah ketika manajer subunit membantu organisasi dalam memenuhi tujuannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Dalam konteks organisasi, pemerintah di Indonesia yang menerapkan penganggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja mutlak diperlukan. Pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik dilakukan untuk mengukur value for money atau 3E. Program dari kegiatannya itu yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Tanpa adanya pengukuran kinerja akan sulit untuk mengidentifikasi apakah suatu program atau kegiatan dinyatakan berhasil atau gagal. Atau dengan kata lain, sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Kemudian yang kedua, masalah eksternalitas. Interaksi antara unit-unit organisasi mengenal permasalahan ketika unit lokal berfokus pada pengukuran kinerja individu. Ketika interaksi ada tindakan individu mengaruhi tidak hanya mengukur kinerjanya sendiri, tetapi juga mengukur kinerja unit yang lain. Kinerja unit desentralisasi yang juga mempengaruhi pengukuran kinerja dari sebuah unit individu. Penerapan BSC dapat menjadi cara untuk menilai pengukuran kinerja karena BSC memiliki pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan yang sesuai dengan karakteristik organisasi sektor publik. Baik, kemudian implementasi pusat pertanggungjawaban. Menurut literatur, akuntansi manajemen kontemporer membagi pusat pertanggungjawaban menjadi 5, yakni yang pertama, pusat biaya. Sebagian besar unit organisasi dalam organisasi pemerintah merupakan pusat biaya karena tujuan utama organisasi sektor publik adalah pelayanan publik.
ukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi unit organisasi sebagai pusat biaya adalah seberapa banyak input yang digunakan unit organisasi untuk mencapai atau menghasilkan output material dan non-material tertentu, terlepas dari tingkat pengambilan finansial. Pusat efisiensi biaya dapat ditentukan dengan membandingkan input yang digunakan dengan output yang dihasilkan atau dengan standar biaya yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas suatu unit organisasi dapat diketahui, misalnya dengan mengukur keterjangkauan kualitas dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap output yang dihasilkan dengan menggunakan metode survei. Kedua, pusat pendapatan. Dalam organisasi sektor publik, unit organisasi yang berfungsi sebagai pusat pendapatan adalah unit organisasi yang tujuan utamanya adalah mengumpulkan dan menghasilkan pendapatan. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada input atau biaya, tetapi semua sumber daya dapat digunakan untuk menghimpun, memperluas, dan mengintensifkan pendapatan. Dalam organisasi pemerintah pusat, unit organisasi yang berfungsi sebagai tax center adalah Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Ketiga, pusat laba, yaitu organisasi yang berfungsi menghasilkan laba untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah untuk menjalankan pelayanan publik. Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Biasanya unit organisasi ini adalah unit bisnis memiliki pemerintah atau bagian usahanya dimiliki pemerintah atau sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Pada unit organisasi ini proses pembiayaannya tunduk pada aturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara atau daerah. Sedangkan operasionalnya organisasi bisnis. Kemudian pusat investasi, yaitu pusat pertanggungjawaban yang presentasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Adapun pendapat dari Hartono yang mendefinisikan investasi merupakan pengorbanan konsumsi pada masa saat ini untuk memperoleh manfaat di masa mendatang. Dilihat dari segi manfaat yang akan diperoleh, investasi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik tidak harus langsung menghasilkan imbalan keuangan atau return, tetapi daya juga bersifat tidak langsung, yaitu apabila keputusan investasinya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sekitar, sehingga nantinya akan meningkatkan kapasitas anggaran Pemda. Yang kelima ada pusat beban terbatas atau Discretionary Expense Center. Merupakan unit yang menghasilkan output yang tidak dapat diukur secara finansial atau bagi unit yang tidak ada hubungan yang kuat antara pemakaian sumber atau input dan hasil yang dicapai atau output. Baik, sekianlah pemaparan materi dari kami. Mungkin apabila teman-teman memiliki pertanyaan bisa melalui kolom komentar atau secara pribadi di WhatsApp. Sekian dan terima kasih.